sekolah minggu sih? Tuh si Jojo sama Nila ibadah tuh. Enggak, Hah? Emang kenapa? Kamu nggak punya kuota? Ada. Apa Didi ada kotanya, Lah, tapi emang lagi males aja, malesnya kenapa? Ayo sini cerita deh sama Ii, kenapa emang? Gini, rasanya percuma aja deh. Didi sudah doa, udah rajin ke gereja, ibadah nggak pernah tidak datang, tapi kenapa, Dik? Kenapa emang? Gini, rasanya doa Didi nggak pernah didengar Tuhan tuh. Oh ya, emang apa doamu, Dik? Gini, Didi kan pengen punya sepeda seperti teman-teman itu. Kemarin Mama sudah janji deh, kalau dapat arisan katanya Didi mau dibeliin sepeda. Terus? Tapi Kenapa emang? nggak jadi. Hah? Emang kenapa? Ya itu gara-gara Dede sakit sampai harus ke rumah sakit dan Mama harus keluarkan uang yang banyak buat berobatnya Dede. Jadi nggak jadi beli sepeda deh, katanya uangnya udah habis. Sebel deh, sebel. Oh, itu Tuhan pasti dengar doamu. Cuma ya Tuhan punya waktu yang tepat untuk mengabulkannya, Di. Coba deh, yuk kita ibadah dulu. Karena sepertinya hari ini yang dibahas sepertinya tentang doa loh, Di. Ayo kita ibadah dulu yuk. Ibadah sama Ii aja yuk. Ayo sini Ii temenin. Ya deh, Selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mau belajar akan firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan lihat terlebih dahulu apa evaluasinya. Yang pertama, berasal dari keturunan siapakah Imam Sakaria. Yang kedua, siapakah yang menemui Imam Sakaria ketika dia membakar ukupan. Yang ketiga, berapa lama Elizabeth tidak menampakkan diri selama dia mengandung. Nah, dijawab setelah mendengar cerita ini ya. Yuk kita akan menghafal Injil Lukas pasal 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Sekali lagi yuk. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah anak-anak, ini adalah doa Tuhan Yesus ketika berada di Getsemani. Sebentar lagi dia mau disalibkan. Dia berdoa kepada Bapaknya supaya kalau Bapa kehendaki, peristiwa yang serem ini bisa lewat. Tetapi katakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dia tidak memaksa Bapaknya yang di surga untuk mengabulkan doanya. Bapa punya kehendak, waktu, rencana yang indah di dalam hidupnya. Demikian juga dengan kita ya. Nah anak-anak, yuk kita akan nyanyi
waktuku sedih, waktuku senang. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan, pegang tanganmu, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan, kini ku datang menyembah di kakimu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan, kini ku datang menyembah di kakimu. Nah, anak-anak, hari ini Oma mau cerita ada sebuah keluarga, ada sepasang suami istri, yang suami bernama Zakaria dan istrinya bernama Elizabeth. Sang suami dia seorang imam. Kalau imam berarti dia berasal dari keturunan Harun atau suku Lewi. Demikian juga dengan istrinya, sama. Dia juga keturunan Harun. Sama-sama suku Lewi. Nah, anak-anak, sepasang suami istri ini kita lihat umurnya kira-kira sudah lanjut ya. Karena rambutnya sudah memutih. Dan inilah mereka di hari tuanya. Mereka berdua saja. Kenapa? Karena mereka memang tidak dikaruniai anak oleh Tuhan. Mereka berdoa waktu mereka muda, berdoa. Pasti minta anak ya. Tapi ternyata Tuhan belum mengabulkannya. Nah, anak-anak, karena Zakaria seorang imam. Nah, imam itu pelayanannya di Bait Allah. Nah, kita harus tahu bahwa di Bait Allah itu imam-imam itu banyak sekali. Maka dibagi menjadi beberapa rombongan. Ada 24 rombongan. Nah, anak-anak, kali ini yang melayani adalah rombongan Abia. Ya, Zakaria ada di dalam rombongan itu, anak-anak. Rombongan Abia inilah yang melayani jemaat dan
ada acara khusus yaitu masuk ruang Maha Kudus. Nah, anak-anak, maka di antara rombongan Abia ini mulai, ayo undian, siapa nih yang akan masuk ke ruang Maha Kudus Allah? Karena hanya seorang. Maka mulailah mereka ambil undian. Ya kosong. Ya kosong. Sampai Sakaria juga ambil. Nih ada tandanya kayak begini. Ya berarti kamu yang terpilih. Ya memang 1 tahun 1 kali masuk ruang Maha Kudus itu. Nah, anak-anak, setelah hari yang sudah ditentukan, sampailah pada saatnya Sakaria melayani Allah di ruang Maha Kudus. Dan jemaat menunggu sambil berdoa. Mereka berada di bait Allah itu sambil berdoa karena menantikan pengampunan yang dari Tuhan. Nah, anak-anak, ketika Sakaria masuk ke ruang Maha Kudus, sedang siap-siap untuk membakar ukupan, tiba-tiba dia terkejut sekali karena ada seorang malaikat yang berkilau-kilau ada di dekat tempat pembakaran ukupan itu. Malaikat ada di sebelah kanan dari pembakaran ukupan itu. Membuat kaget, terkejut luar biasa Sakaria. Maka segeralah malaikat tahu bahwa ini sangat mengejutkan Sakaria. Dia katakan, jangan takut Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Doa yang mana ya? Ya, yang dari muda dia pengen punya anak, ya. Elisabeth istrimu itu akan melahirkan anak laki-laki dan kamu mendapat tugas dari Tuhan untuk memberi nama anak laki-laki itu Yohanes. Dan kamu dan bersama orang banyak akan bersukacita karena anak ini kelak akan besar di hadapan Tuhan dan sesamanya. Dia tidak minum anggur ya. Dan dia tidak juga minum minuman keras. Anak ini penuh Roh Kudus di dalam rahim istrimu Elisabeth. Nah, anak-anak, lalu Sakaria saking bengong-bengong, tapi bagaimana bisa? Aku tahu, aku dan istriku kan sudah tua. Malaikat katakan, Sakaria, aku ini Gabriel loh, yang melayani Allah. Dan aku diutus untuk berbicara, menyampaikan berita baik ini kepadamu. Waduh, kenapa kamu gak percaya ya? Sesungguhnya kamu jadi bisu. Sampai semuanya sudah terjadi. Karena kamu gak percaya. Nah, anak-anak, itulah yang terjadi, yang dialami oleh Sakaria. Bagaimana dengan jemaat? Mereka nunggu-nunggu. Aduh, kok tumben sih lama banget sih? Biasanya nggak begini loh. Mereka doa lagi, memuji-muji Tuhan lagi. Aduh, lama banget sih. Kok nggak keluar-keluar? Memang biasanya setelah dari ruang Maha Kudus, imam ini keluar dan memberitakan pengampunan yang dari Tuhan. Berdoa bagi mereka. Ini kok nggak keluar-keluar? Nah, anak-anak, dan tidak lama kemudian keluarlah Sakaria. Ketika Sakaria berada di depan mereka, nah, mereka baru tahu, wah, ini nih pasti terjadi sesuatu ketika dia berada di ruang Maha Kudus itu. Semua pada heran, ngomong apa ini? Akhirnya ada yang inisiatif, ini, pakai papan, ya, tulis. Nah, maka Sakaria menulis, tadi saya berjumpa dengan malaikat Gabriel. Sekarang beginilah keadaanku. Saudara-saudara, Tuhan sudah mengampuni dosamu. Tuhan memberkati kalian. Pulanglah dengan damai sejahtera. Nah, setelah ditulis, semua orang baca. Oh, ketemu malaikat dia. Waduh, kok nggak mati ya?
Wih, biasanya anak kalau ketemu malaikat bisa mati. Wah, hebat sekali ya. Wah, mujizat besar nih. Jemaat pulang. Demikian juga dengan Zakaria. Selesai seluruh tugasnya, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, mau bilang shalom istriku, nggak bisa. Nah, istrinya juga kaget. Kamu kenapa? Iya benar-benar. Ditulis saja. Ditulis. Aku tadi ketemu malaikat. Dia ceritakan anak-anak kepada istrinya melalui tulisan. Istrinya baca. Hah? Benar? Sukacita sekali. Apa yang dikatakan malaikat? Aku mau melahirkan seorang anak. Wah, sukacitanya luar biasa. Dan memang betul anak-anak, tidak lama kemudian Elisabeth mengandung. Dan selama 5 bulan, Elisabeth tidak keluar rumah. Dan Elisabeth mengatakan, inilah perbuatan Tuhan yang menghapus aibku di depan banyak orang. Artinya dulu orang Israel kalau tidak melahirkan anak dianggapnya aib, dianggapnya tidak baik. Nah, sekarang sudah hilang semuanya. Tuhan yang menghapuskannya. Zakaria, Elisabeth, mereka bersukacita karena Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa mereka. Nah, anak-anak, doa yang kita panjatkan Tuhan pasti dengar. Namun kita tidak bisa memaksa Tuhan harus dikabulkan. Karena Tuhan mempunyai rencana dan waktu. Dan dia tahu kapan kita membutuhkannya. Tuh, Tuhan jawab kan doanya Zakaria? Dijawab sih ya dijawab. Tapi sudah tua gitu kok Imam Zakarianya. Nanti kalau doa Didi dijawab Tuhan dan Didi sudah tua, kayaknya sepedanya udah nggak kepake dong. Aduh Tuhan itu maha tahu. Segalanya yang Dia berikan selalu tepat pada waktunya. Tuhan itu punya rencana yang indah. Seperti Tuhan Yesus itu loh, Dia menyerahkan doanya kepada Allah Bapanya. Ya, Bapa yang menentukan dikabulkan atau tidak. Kita hanya berserah saja. Oh gitu ya Ya Dei, makasih ya nasihatnya. Mulai sekarang Didi mau menabung Dei. Ya betul, sambil menabung. Nah, kamu sambil berdoa. Pasti Tuhan mengabulkan doamu sesuai dengan kehendaknya. Oke. Ya, tetap setia ibadah ya, Di. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan, tolong saya senantiasa hidup setia kepadamu. Seluruh doa kami biarlah belajar seperti Tuhan Yesus. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Amin. Ini evaluasinya. Sampai jumpa Nana. Dan Yesus memberkati.